Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan mengenai bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan campuran, dan persen. Oke, kita akan mulai aja. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita mulai aja. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai fraksi pecahan dan tidak mempunyai digit di belakang koma desimal. Jadi kalau bilangan bulat itu ada yang positif, ada yang nol, ada yang negatif, ada yang nol, ada yang positif. Ya. Nah, tetapi kalau ada bentuk seperti ini, dia bukan bilangan bulat. Ya. Nah, bilangan bulat dibagi 3, yaitu ada negatif, ada nol, ada bilangan positif. Pada garis bilangan dapat kita lihat bahwa sentralnya itu adalah nol, makin ke kanan makin besar dan makin ke kiri makin kecil. Jadi ke kanan positif, ke kiri negatif. Oke, itu dia tentang bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat positif biasa juga disebut namanya adalah bilangan asli. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya itu disebut namanya adalah bilangan asli. Jadi dia bilangan bulat, dia juga positif dan dia bilangan asli. Kemudian bilangan nol itu hanya ada satu. Kemudian ada bilangan negatif. Ya. Nah, gabungan bilangan bulat positif dan bilangan bulat nol itu disebut namanya bilangan cacah. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian nilai posisi pada bilangan bulat. Jadi kita mulai aja dari kanan itu adalah satuan, puluhan, ribu, ratusan, ribuan, kalau ada nanti puluh ribuan dan seterusnya ya. Contohnya kalau kita mau lihat tentukan manakah yang lebih besar, 8.592 dan 8.631. Jadi kita bandingkan mulai dari angka paling kiri. Kalau sama berarti itu tidak bisa kita buat menjadi patokan. Lalu kita lanjutkan ke berikutnya. Di sini 5, di sini 6. Berarti 5 lebih kecil dari 6. Kesimpulan kita berarti adalah 8.631 lebih besar dari 8.592. Kalau nanti terjadi masih salah, lihat ke puluhan. Kalau masih sama, lihat lagi ke satuan. Ya. Kemudian kita lihat lagi bentuk pecahan. Ya. Kalau bentuk pecahan itu A per B, yang di A ini disebut namanya pembilang dan B ini disebut namanya penyebut. Ya. Jadi kalau ada misalnya ini, yang ditanyakan adalah yang berwarna hitam ini, kita lihat ini adalah sama, berarti yang hitam itu adalah 3/4. Dapat dinyatakan 3/4 sebagai bilangan pecahan. Itu ya. Berarti pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 4. Kemudian pecahan desimal adalah bilangan yang penyebutnya kelipatan 10 pangkat n, dengan n adalah bilangan asli. Jadi kalau ada 38,149 sama dengan itu bisa kita tulis 78 tambah 1000 tambah 4 per 1000, 100 tambah 3 per 10. Atau bisa dituliskan juga dengan 78 143 per 1000. Ya. Kemudian pecahan persen. Kalau dikatakan persen itu berarti penyebutnya itu adalah 100. Jadi kalau dikatakan X persen berarti X per 100 ya. Misalnya 30% itu sama dengan 30 per 100 ya. Kalau mau diperkecil boleh ya. Pembulatan pecahan desimal. Jadi untuk membulatkan bilangan desimal itu tentunya kita ada aturan. Aturan pertama adalah jika angka di belakang batas lebih dari
atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Sering disebut pembulatan ke atas. Sedangkan jika angka di belakang batas kurang dari 5, maka angka di depannya itu adalah tetap. Nah, jadi kalau saya buat misalnya 3,1738 dibulatkan ke 2 desimal menjadi 3,17. Kenapa? Karena di belakangnya ini adalah kurang dari 5, yaitu 3. Berarti yang di depannya itu tetap, makanya 3,17. Kalau misalnya saya buat 3,1456 dibulatkan ke 2 desimal menjadi 3,15. Kenapa? Karena ini 5 itu lebih besar sama dengan 5, berarti angka yang di depannya ini bertambah 1, berarti 3,15. Begitu cara pembulatan. Kemudian taksiran bilangan pecahan. Nah, tujuan dari penaksiran bilangan pecahan itu adalah untuk mempermudah. Jadi untuk menaksir bilangan pecahan itu kalau dia bilangan desimal ya kita pakailah menggunakan metode pembulatan tadi. Misalnya ini 0,53476 itu dibulatkan menjadi 0,5. Kalau dia satu desimal. Kenapa? Karena di sini adalah angka 3 kurang dari 5. Jadi berarti menjadi 0,5. Kemudian kalau 3/7 berarti kita bulatkan menjadi 0,4. Kita taksir begitu. Nah, kita akan masuk ke latihan-latihan supaya lebih banyak variasi soal yang kita tahu mengerjakannya. Bentuk persen dari 0,25 sama dengan berapa? Jadi 0,25 itu tadi dirubah ke pecahan biasa menjadi 25/100. 25/100. Kalau per 100 itu tadi berarti adalah persen. Berarti jawabnya C. Kemudian bentuk persen dari 2/5. Kita bisa kerjakan dengan mengalihkan dengan 100%. Karena 100% itu kan 1. Jadi 100 dibagi 5 itu sama dengan 20 kali 2 sama dengan 40. Jadi 40%. Jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi di dalam suatu kelas terdapat 24 perempuan dan 36 orang laki-laki. Persentase banyaknya perempuan yang ditanya. Nah, jadi kalau persentase ini berarti ya jumlah perempuan dibagi jumlah keseluruhan siswa. Ya, jadi persentase perempuan itu berarti 24 tambah 36 kali 100%. Kalau kita jumlahkan, maka kita dapat seperti ini, bisa coret 1 ya. 24 dibagi 6 jadinya sama dengan 4, berarti sama dengan 40%. Ya, berarti jawabnya adalah D. Ya, jawabnya itu adalah D yang ini. Kemudian kita lihat lagi taksiran 4/7 sampai 2 desimal adalah, jadi 4/7 itu bisa kita tulis menjadi 0,571. Kalau kita taksir 2 desimal berarti ini kan kurang dari 5. Jadi berarti yang di depannya tetap, berarti 0,57. Berarti jawabnya D. Kemudian kita lihat lagi bilangan desimal antara 0,46 dan 0,47 adalah. Jadi yang paling mudah itu kita cari yang di tengahnya. Kalau yang di tengahnya kan berarti jumlahkan dibagi 2. Maka kita dapat hasilnya adalah 0,93/2 sama dengan 0,465. Berarti jawabnya B. Kemudian pembulatan dari 4,78 itu sama dengan berapa? Jadi kalau kita kerjakan pelan-pelan, kalau ke 1 desimal ini 4,78 menjadi 4,8. Kalau ini kita bulatkan lagi berarti 4,8 itu sama dengan 5. Kenapa? Karena ini lebih dari
5. Ini juga lebih dari 5, makanya jadi ini ditambah 1 ya. Berarti jawabnya B. Kemudian bentuk desimal dari 6/8 adalah, jadi kita lakukan aja 3/4 itu sama dengan 0,75, berarti jawabnya D. Kemudian kita lihat lagi bentuk pecahan dari 75%. Jadi 75% ini tadi adalah 75/100. Kalau sama-sama dibagi 25 maka kita dapat 3/4. Berarti jawabnya B. Selanjutnya bentuk desimal dari 15/10. Berarti ini 1 di belakang koma, ini 1,5 berarti ya. Karena 10 tadi sesuai dengan teori tadi. Berarti jawabnya B. Terus kita lihat lagi pecahan yang terletak antara 1/7 dan 2/8. Jadi itu aja ditambahkan aja dibagi 2 ya. Berarti 11/56. Jadi jawabnya dodol. Kemudian pecahan yang senilai dengan 3/2 adalah, jadi kalau dikatakan senilai bisa dibagi, bisa dikali ya. Nah, kalau 3/2 sama-sama dikali 2 berarti 6/4, berarti A benar. Yang ditanya yang salah. Kalau dibagi 2 berarti sama dengan 1/2, berarti benar. Kalau pecahan campurannya itu, ini tadi kan bisa 1/2. Kalau sama-sama dikali 5, pembilang dan penyebut berarti ya 1/5/10. Berarti jawabnya adalah C yang salah. Ya. Kemudian kita lihat pecahan. Perhatikan pernyataan berikut, manakah di antara tanda kesamaan dan ketidaksamaan tersebut yang benar. Jadi kita kerjain aja satu persatu. Caranya ini samakan penyebutnya. Kalau samakan penyebutnya berarti 4 kali 2 sama dengan 8, 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti ini benar. Kemudian kalau yang nomor 2 3/5. Kalau sama-sama dikali 9, pembilang dan penyebut itu berarti 27/54. Jadi 3/5 itu, sedangkan di sini kalau sama-sama dikali 5 ya, dikali 7, dikali 9, harusnya itu adalah 27/45. Sedangkan di sini 54, berarti nomor 2 ini salah ya. Nah, berarti udah pasti itu. Kalau kita lihat 8/5 kita samakan penyebutnya per 30, 48 lebih besar dari 5 kali 9, 45. Betul, 1, 2, 3. Nomor 1 benar, nomor 2 tadi salah, nomor 3 sebenarnya itu udah pasti ya. Jadi 1, 3, 4 benar ya. Terus kita lihat yang berikutnya, bentuk pecahan dari 0,444 dan seterusnya. Jadi langkah pertama itu 0,444 dan seterusnya ini kita misalkan adalah A. Lalu kita kali 10 kiri kanan, sehingga kita dapat 10A sama dengan 4,44 dan seterusnya ya. Kalau kita kurangkan, kita dapat 10A dikurang A sama dengan 9A, 4, dan seterusnya dibagi 0 kurang 0, dan seterusnya itu sama dengan 4. Berarti kita dapat A-nya sama dengan 4/9. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya bentuk persen dari 0,25. Itu berarti 25% ya. Selanjutnya itu caranya seperti ini ya. Kemudian kita lihat lagi, di dalam satu kelas terdapat 24 orang perempuan dan 36 orang laki-laki. Persentase banyaknya perempuan di kelas tersebut adalah, jadi caranya 24/24 tambah 36 kali 100%. Berarti sama dengan 24/60, ini bisa habis 1.
24 dibagi 6 sama dengan 4 kali 10 berarti 40% ya. Tuh, berarti 40%, berarti jawabnya D. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.